Ada nggak Persis. pembahasan Ada. Ada, komunitasnya pun ada, dan aku ikut di situ, makanya aku bisa cerita, makanya aku dengar pengalaman-pengalaman orang. Dan ada yang sampai umur 45 memorinya itu masih ada terus, dan itu menjadi jawaban bagi dia kenapa hidupnya sekarang sulit, dari mana dia bisa menjadi lebih baik caranya, itu dia pahami, dan dia nggak komplain dengan hidupnya sekarang karena dia tahu dia dulu menyusahkan orang. Rasa-rasa tidak sukanya, misalnya gini lah, dulu dia adalah seorang pembunuh para ustadz, para imam agama. Dia pembunuh. Sekarang, dia tetap memiliki kebencian itu. Tapi dia tidak bisa membunuh siapa-siapa. Karena satu, dia takut. Kedua, dia bukan siapa-siapa. Hanya nggak suka aja. Tapi dia sadar, kebencian ini salah. Itu harus dirubah. Dulu dia benci sekali dengan agama. Sekarang dia harus. Itu gunanya memori masa lalunya itu. Jadi aku dengan kata lain, you like it or not, suka atau tidak, reinkarnasi itu ada. Kita campur dulu ya dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Karena kita tidak percaya pada reinkarnasi. Tetapi itu ada sebetulnya. Nah, coba terus, kenapa tidak semua orang begitu? Apakah karena jiwa-jiwa yang lemah yang bisa dirasuki, atau jiwa-jiwa yang kuat, yang peka? Ciri-ciri orang yang bisa begitu. Kalau kenapa, itu yang menjawab, yang membuat hidup dong. Nah, tapi ada statistik yang menyebutkan bahwa yang istilahnya dosanya berat, itu biasanya dititipi memorinya. Dulu dia pernah membunuh, itu kan berat. Dia penguasa yang zalim, itu berat. Itu dia menciptakan mesin pembunuh, itu berat. Nah, itu biasanya diberikan. Itu diberikan kesadaran bahwa dia dulu adalah yang itu. Dan sekarang dia bukan siapa-siapa, nggak bisa dia menciptakan itu. Biasanya terbalik. Dulu dia demikian berjaya, sekarang dia lahir dalam kondisi yang bukan siapa-siapa. Terbalik, karena dia harus membayar itu. Oh, oke. Maka jangan buat dosa banyak-banyak deh. Nanti berat hidup. Jadi Alfred Nobel itu benar ya. Jadi dia dulu ciptakan dinamit gitu ya. Tapi buru-buru dia kekayaannya itu dipakai untuk penghargaan, untuk penemuan-penemuan ya. At least bisa ada yang pembilasnya gitu ya. Dia sempat menyesal kenapa dulu saya ciptakan dinamit. Akhirnya dunia penuh dengan perang. Einstein juga begitu ya. Iya. Ya, karena mumpung masih hidup gitu. Mumpung masih hidup, dia bikin sesuatu yang lebih berguna untuk manusia. Stephen Hawking itu sedemikian jenius dan sangat pintar sekali lah dengan ilmu pengetahuannya itu. Sebelum meninggal atau dalam setiap kuliahnya, dia mengatakan bahwa sepintar-pintarnya orang ada yang maha pintar. Dia selalu mengingatkan itu. Artinya apa? Bahwa kita nggak boleh lost. Tetap ada yang lebih kuat dari kita, apapun namanya itu. Dia sangat percaya kepada kemampuannya, nggak tahu. Tetapi begitulah ya. Stephen Hawking adalah satu orang yang mungkin nggak tahu. Dia bukan gifted, tapi dia you take something from him, you give something from him. Dalam keadaan berpikir yang sangat luar biasa, kondisi fisiknya bukan seperti manusia biasa. Jadi semua itu gain ya. You lose something, you gain something. Anda dapat keberuntungan, tapi akan dapat kesialan. Kata orang itu, rezeki dan kemalangan itu saling berganti-ganti dalam hidup kita. Kalau ini hari aku merasa ada satu kesialan, aku percaya. Besok aku dapat keuntungan. Atau kalau sekarang aku dapat keuntungan, besok aku dapat kesialan. Itu karena balance, hidup kita balance, nggak tahu Ros. Apa itu benar apa tidak? Apa boleh apa enggak kita berpikir begitu? Kalau aku pilih yang enak, Bang Is. Kalau aku lagi susah, aku berpikir, ya Allah, Engkau sedang menyembunyikan hadiah untukku. Aku tunggu ya. Jadi abis itu, aku positif lagi. Tapi kalau sedang sial, aku nggak mau berpikir bahwa kalau lagi untung, berpikir besok sial, aku nggak mau.
Aku maunya untung terus. Semuanya baik terus. Bagus terus pokoknya. Dia mau untung terus. Ini kurasa ada keturunan Chinese ini. Mau untung terus. Untung bagus terus maunya. Dia ada bilang Bang Is, Nah, penderitaan itu kalau awan yang sudah waktunya menjadi hujan masih tetap ingin menjadi awan. Harusnya natural saja. Jadi hujan aja. Jangan bertahan menjadi awan. Daun yang harus sudah jatuh bertahan untuk tetap di atas. Padahal daun yang jatuh itu juga pada akhirnya dia akan Jadi awan berproses lagi. jadi awan lagi. Atau kalau daun jadi pohon yang lain atau substantif lain. Jadi acceptance tentang penderitaan, tentang sesuatu itu kan tentang bagaimana kita berpikir gitu ya. Iya. itu aku tertarik. Acceptance. Ya. Aku memilih kata itu ada keberserahan. Ya. Bahwa Ya. kita apapun yang berikan kebesaran, tapi bukan kepasrahan. Ya. Ada orang, aku pasrah padamu ya Allah. Tidak, aku berserah padamu. Tapi aku tidak pasrah. Karena aku mau, aku tidak berusaha. Keberserahan itu membuat jiwa tenang. Ini topik berikutnya mau kuajak kalian bicara. Apakah benar ada jiwa yang benar-benar tenang setenang-tenangnya? Di antara kita tiga ini saja lah. No. Tidak pernah Nggak ada. hidup dong. Gimana, Ros? Betul. Nggak hidup dong namanya kalau tenang terus. Ya. Nggak lah. Kita nikmati itu. Ya, betul. Aku setuju. Karena itu aku tiba-tiba menulis 3 hari yang lalu. Satu status, tapi aku belum publish. Karena aku masih berperang sama diriku. Kita kan membuat status itu ya. Kalau Onggo ini bikin status sama aku. Kita nggak pernah asalnya pasti ada latar belakang pemikiran di belakangnya. Aku tiba-tiba mengatakan, sejak COVID ini, ya bahkan sebelum COVID ini hampir setahun ini, aku lebih banyak berdiam diri. Aku bergeming, tidak bisa aku dipengaruhi oleh apapun. Geming aja, sudah tenang, nyaman. Tiba-tiba 2 hari yang lalu aku berpikir, bego banget gua. Kok mesti tenang? Aku juga pengen meletup, pengen meledak, pengen marah. Kok aku bijaksana banget 1 tahun ini? Ku biarkan orang-orang berpikir macam-macam tentang aku, wah sehari lemah begini. Don't care, tapi sekarang nggak bisa. I will show you. Nah, itu apa? Apakah kebosanan kepada kediaman? Apa karena merasa diam itu juga tidak memberi nyaman? Padahal, sorry to say, COVID ini bagi aku mendatangkan berkah. Baik, aku sekarang stay home di rumah. Dan aku bisa memperhatikan anak-anak aku semua. Karena ibunya udah nggak ada. Ya, dulu aku tidak tahu. Aku lihat perkembangannya. Dulu kita hanya memperhatikan dia sampai umur 18 tahun SMA. Sekarang aku perhatikan semua. Dan sekarang ini hari, ya Rosi, ini mungkin satu hal. Aku sekarang udah bisa masak. Masak nasi bisa, goreng ikan bisa, goreng pisang bisa, potong nanas sendiri. Aku bisa sendiri semua. Tahun ini, 2020. Yang orang bilang, very, very bad year. Tapi even the bad things are good. Satu yang jelek pasti ada bagusnya. Nah, jadi aku merasa itu. Dan tiba-tiba aku yang orang kenal ya Om Gep kasih tahu lah. Yang setiap hari duduk di mall, anak mall lah. Sekarang kalau mau keluar aku bingung mau kemana, ngapain gue di sana juga. Di rumah aku enjoy. I have everything. This is my castle. Ya, yeah, I'm a king here. Aku bisa berbuat apa aja. Kalau aku rindu bicara, aku telepon kalian, aku ajak kawan-kawan lain ngobrol. Kita keluar sana. Bukan hanya karena nyawa kita terancam. We have nothing to do out there. Ini perkembangan jiwa saja. Mungkin Rosi bisa membedah aku. Tolong Ros, aku dibedah aja nih. Otak aku ini apa sih sebenarnya? Tapi memang ya, bagusnya COVID ini membuat kita masing-masing menyelami diri sendiri. Jadi nggak heran kalau ada pertanyaan-pertanyaan ajaib versi Pak Onggo itu justru karena menyelami kehidupan. Walaupun akhirnya dibalikin lagi ke logika. Sekali-sekali loh, saran nih buat Pak Onggo. Coba protes sama diri sendiri. Sebelum tidur, berdoa. Ya terserahlah mau baca Al-Fatihah atau apa. Habis itu, ngomong sama diri sendiri sesudah berdoa, bilang, oh, lu kasih gua mimpi yang gua ngerti. Tapi
tentang topiknya apa kek, tentang kesulitan atau penasaran terhadap pertanyaan apa gitu, nanti akan ada jawabannya. Oh, good. Tapi kalau jawabannya simbol, jangan marah, proteslah lagi, bilang gini, yang kemarin ngasih simbol aku ini apa dong, aku nggak ngerti, lain kali, nah minta lagi. Kalau ngasih aku simbol, begitu aku bangun dari tidurku, aku di ngertiin dong. Jadi aku belajar dari situ. Nanti kan terjadi. Saya pastikan ini kalau percaya bisa terjadi karena saya sendiri mengalami. Awalnya aku dikasih mimpinya panjang, bangun-bangun bingung. Aku tahu ini mimpi ada pesannya, tapi kepanjangan. Aku protes. Yang ngasih mimpi siapa sih gitu. Lain kali kalau ngasih mimpi spot aja ya. Terus mimpinya berubah. Spot aja yang menjadi pesan di spotkan di situ. Yeah. Tapi aku lupa lagi. Lah udah dikasih spot nggak dikasih artinya. Aku nggak ngerti lagi. Protes lagi, aku berdoa lagi. Terus aku bilang, dikasih spot itu kalau udah ngasih bangun tidur aku dikasih tahu dong. Jadi aku bisa belajar. Nah sejak saat itu aku bisa menerjemahkan sendiri mimpiku yang aku tahu setiap mimpi seseorang itu tidak bisa disamakan artinya dengan orang lain. Contoh, kalau orang Jawa itu pakai buku yang namanya penerjemah mimpi namanya Peta Jemur Ada Makna. Jadi setiap simbol itu udah ada artinya. Oh mimpi ini artinya ini, mimpi ini artinya ini. Padahal setiap orang, saya memang orang Jawa, tapi ternyata simbol yang saya terima kalau dikasih yang versi Jawa murni nggak ngerti. Saya akan ngerti kalau yang dikasih simbol itu bunga-bungaan dan binatang. Teman saya lain lagi, dia harus simbolnya harus alam, misalnya gunung, sungai, laut. Kalau aku bunga-bungaan dan binatang. Ada lagi yang harus bangunan seperti Bang Is tadi. Dia bangunan, dia melihat bangunan rumah dari kaca itu, saya nggak yakin kalau itu ada di sebuah tempat. Saya tahu itu sebenarnya adalah diartikan sebagai sistem perlindungan atau hati kita yang bersih. Jadi kita melihat sendiri hati kita bersih, dikasih tahu. Hatimu itu bersih loh. Kalau aku gini, Mbak Rosi, Bang Is, aku termasuk jarang mimpi. Tetapi aku selalu meluangkan waktu untuk kontemplasi. Setiap saat terhadap sesuatu yang aku lihat, selalu aku coba, aku renungkan. Contoh sederhana begini, dalam perjalanan hidup gitu ya, aku nggak pernah melihat ada burung mati di tempat begitu. Nggak tahu dia mati di mana. Mungkin di sarangnya, mungkin atau ketika di mangsa, ya. Atau mati normalnya nggak tahu di mana. Tapi nggak pernah di depan aku. Suatu kali aku lagi baca di depan, di halaman gitu ya, di belakang itu jendela. Tiba-tiba ada burung, tiba-tiba ada burung kecil gitu, nyamper gitu terus nabrak kaca ini. Terus mati gitu ya. Belum mati tapi sebetulnya masih belum mati. Aku pegang pelan-pelan gitu kan. Aku coba bangunin, tapi ternyata mati. Terus aku coba renungkan. Kenapa burung ini, padahal kaca itu menurut aku bukan kaca yang reflektif yang kemudian karena dianggap ruang gitu ya. Karena rumahnya kan kecil ya, atapnya dia bisa pilih tempat yang lain. Tapi oke lah, aku coba renungkan. Apapun alasannya kenapa dia nabrak itu soal lain. Tapi ketika dia nabrak, aku ambil burungnya, aku pegang. Jangan-jangan, atau bukan jangan-jangan, aku mau coba artikan, ambil coba hal yang positif. Burung ini memang diantarkan ke sini untuk memberikan tanda yang sangat keras karena aku bebal. Misalnya, aku disuruh lihat burung ini. Gak pernah ada itu sebetulnya yang namanya burung itu, yang gendut. Selalu slim. Dia makan tepat waktu, perginya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Aku sedang dikasih pelajaran tapi dipaksa, dijejalkan karena lu nggak ngerti juga nih gua kasih nih. Tapi harus dengan diantar dengan nyawa burung gitu ya. Dia nggak pernah menyimpan makanannya.
Kalau gua di lemari sana ada stok makanan, burung ini nggak pernah. Dia akan pergi, dia percaya saja bahwa setiap kali dia pergi, dia akan pulang dapat makanan. Dan dia nggak simpan makanan. Renungan tadi, kontemplasi tadi, aku sempatkan di setiap proses. Di setiap proses. Atau ketika terjadi fenomena di depan mata kita misalnya, apa sih yang sedang terjadi nih di hadapan kita belakangan ini nih sebetulnya? Ada apa dengan Indonesia nih misalnya gitu kalau ngomong ininya ya. Kenapa begitu banyak orang marah? Ini orang-orang marah atau orang-orang kalah sebetulnya? Atau orang-orang yang nggak pernah dalam doanya, itu dalam doanya mengatakan, tolong siapkan saya untuk bisa menghadapi kekalahan. Doanya selalu bagaimana supaya menang. Tunjukkan saya jalan untuk menang. Tapi bukan siapkan saya bila kalah. Padahal nilai-nilai kekalahan itu dalam kekalahan itu sebetulnya ada begitu banyak Kemanisan. gitu ya. Banyak kemanisan. Keikhlasan segala macam. Sesuatu yang nggak mungkin ditawarkan oleh kemenangan. Nah, coba orang selalu menganggap bahwa kemenangan itu yang indah. Padahal kekalahan itu, kematian itu tadi indah. Karena dari situ kita belajar tentang sesuatu. Kalau dia mau merenung. Jadi orang selalu doanya bagaimana supaya menang. Dua orang petinju berdoa sama-sama supaya saya bisa menang. Tetap aja ada tetap yang satu yang kalah. Ya. Kecuali ini, ada joke-nya. Dua orang penjudi di atas satu perahu berdua main judi. Tanya, dua-dua ngaku kalah. Ya, tapi itu ya, Ros, aku melihat cerita Onggo ini, aku tertarik dan aku sering ada begitu. Barangkali Rosi juga mengetahui hal itu begini. Sering kali kita wondering. Nah, ini yang kupikir yang membuat hidup kita menjadi sangat susah. Always wondering, always wondering. Dikasih yang bagus, kita tanya juga. Dikasih yang nggak bagus, kita tanya juga. Apa maksudnya gitu? Jadi nggak bisa kita take it for granted gitu. Kita tanya, loh, ini apa? Ada apa ini? Nah, itu membuat hidup beban hidup kita. Nah, tiba-tiba, macam ini sekarang ya, COVID datang, terus I have to stay home. Aku harus balik dari Maroko, kemarin harus di sini, dan kemudian aku hadapi segala hal. Apa? Nah, tiba-tiba aku dapat, udah 8 bulan. Ini mendewasakan diriku. Home sweet home ku dapat. Aku menjadi laki-laki yang home sweet home lagi sekarang. Setelah begitu lama aku tidak home sweet home. Apa? Karena aku harus berterima kasih. Tuhan kasih aku itu. Di usia aku yang segini ini, aku dikasih kemanisan rumah. Yang selama ini aku anggap itu menjemukan. Jadi mungkin salah kita juga, Anggo ya. Kita harus menamakan segala sesuatu dengan nama. Segala peristiwa kita kasih nama. Burung kecil mati, kita mau cari artinya. Kita mimpi, kita mau cari artinya. Apa artinya? Bahwa hidup kita gelisah. Kita penuh kegelisahan. Gak setuju? Coba, apa? Kita memang diadakan dengan otak dan akal itu untuk menghadapi kegelisahan. Itulah yang bikin kita maju. Kegelisahan itu alat untuk kita maju. Nggak apa-apa. Manusia itu gelisah untuk kepengen ketemu Tuhannya. Jalannya macam-macam. Ternyata bukan menuju sana, malah menujunya yang lain. Itulah jawaban dari upaya dia menghadapi kegelisahannya itu, jadinya macam-macam gitu. Jadi apa yang salah dengan kegelisahan? Apa yang salah dengan kita mengartikan mimpi kita? Bukankah itu satu petunjuk alam? Itu petunjuk alam untuk kita memahami bahwa di depan ada ini. Satu contoh saya sendiri yang terakhir, mimpi. Saya tiba-tiba bulan November saya mimpinya. Ini aku jadi share yang ini ya. Aku mimpi berada di atas kapal. Kapal itu isinya orang-orang dekat yang saya kenal, ada juga beberapa yang saya nggak tahu itu siapa. Yang paling dekat dengan saya adalah pembantu rumah tangga. Kapal itu berada di atas air yang sangat butek. Tapi kapalnya berhenti, cuman dia naik turun. Nah, yang lewat di sekeliling kapal itu mobil yang terbawa air, sapi, kambing, manusia hidup, manusia mati. Nah, terus asisten saya nanya, Bu,
kok kita ada di sini? Gitu. Sudah diam. Gitu. Terus aku berdoa di atas kapal itu. Nanti sebentar lagi surut. Surut airnya. Ternyata itu air banjir yang luar biasa. Terus airnya surut. Terus, ayo Bu, kita turun. Jangan turun dulu. Kita tunggu dulu. Desember ini kita akan menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Itu yang ku bilang. Aduh, kata asistenku, Ibu ini gimana sih dari Januari sampai Desember? Nggak enak terus, masih ada lagi yang ditunggu. Sabar, tapi nanti habis ini kita akan menghadapi kesulitan hidup dari segala aspek. Sabar, jangan turun dulu. Nah, bangun, aku tidak pernah membayangkan aku berada di atas kapal, kapalnya nggak jalan, dia cuma terapung-apung, yang lewat malahan airnya jalan, kok kapalku nggak jalan, nggak terbawa. Airnya kotor, yang lewat harta, pohon, peternak, manusia hidup, manusia mati. Apa itu artinya? Kapal itu apa artinya? Terus memberitahu sebentar lagi ada ini, ada itu. Lalu airnya surut, kelihatannya tenang. Nanti habis itu ada gelombang penderitaan lagi. Sabar. Kita akan menghadapi kesulitan hidup dari semua aspek. Aku ingat banget omongannya seperti itu.